Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulai Ayam dengan NPM 202431500400. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang analisis permasalahan sistem basis data apotek. Dalam era digital, apotek tidak hanya melayani penjualan obat secara langsung, tetapi juga mengolah data pelanggan, kasir, farmasi, resepsionis, serta transaksi penjualan dengan cepat dan akurat. Sistem manual seperti buku tulis, Excel terpisah, atau pencatatan membuat pencarian data, pembuatan laporan, dan pengecekan riwayat pembelian menjadi lambat dan rawan kesalahan. Masalah yang ingin kami selesaikan yaitu data pelanggan, kasir, farmasi, dan resepsionis sebelum terintegrasi, sehingga sulit melacak riwayat pembelian dan resep. Pencatatan transaksi dan resep masih berpotensi ganda atau hilang karena dilakukan secara manual. Pembuatan laporan penjualan obat, rekap kasir, dan riwayat pengambilan obat membutuhkan waktu yang lama. Perkenalkan, nama saya Natasha Dia Ayu Puspitasari dengan NPM 202431500411. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data dan alur kerja di apotek. Mari kita mulai dari pelanggan. Setiap pelanggan diidentifikasi dengan ID pelanggan. Kami mencatat data seperti ID pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan, alamat, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Perhatikan atribut umur yang merupakan atribut turunan dihitung dari tanggal lahir, dan nomor telepon yang bersifat multi-valued karena pelanggan bisa memiliki lebih dari satu nomor. Alur kerja dimulai ketika pelanggan membuat sebuah order yang diproses olai kasir. Relasi order ini menangkap informasi penting seperti ID order, ID kasir, ID pelanggan, dan nama obat yang diminta. Dengan kardinalitas many to one, yang berarti banyak pelanggan dapat terlibat dalam satu order yang mungkin diasumsikan sebagai satu transaksi besar yang mencakup beberapa item dari beberapa pelanggan yang berbeda dalam konteks tertentu. Order akan diproses oleh kasir dengan kardinalitas one to one, yang berarti setiap order yang tercatat akan ditangani dan dicatat pembayarannya oleh satu kasir tertentu. Langkah selanjutnya, kasir melakukan relasi input resep, di mana order diteruskan ke farmasi. Entitas kasir menangkap informasi penting seperti ID kasir sebagai primary key, nama kasir, dan nomor telepon dengan kardinalitas one to one, yang berarti ini menunjukkan bahwa satu order yang diinput oleh kasir hanya ditangani oleh satu farmasi, menjamin tanggung jawab yang jelas untuk setiap transaksi. Farmasi bertanggung jawab menyiapkan obat sesuai ID order tersebut. Entitas farmasi menangkap informasi penting seperti ID farmasi sebagai primary key, ID order, nomor telepon, dan nama farmasi. Setelah obat siap, terjadi relasi mengambil obat yang menghubungkan farmasi dengan resepsionis. Resepsionis yang menyimpan ID resepsionis sebagai primary key, nama resepsionis, nomor telepon, dan ID order yang kemungkinan berperan dalam administrasi atau penyerahan akhir obat kepada pelanggan dengan kardinalitas one to one, yang berarti ini satu farmasi yang menyiapkan obat akan menyerahkan hasil pekerjaannya ke satu resepsionis tertentu untuk penyerahan terakhir atau administrasi. Seluruh rangkaian proses ini dari input pelanggan, pemrosesan order oleh kasir, penyiapan oleh farmasi, hingga penyerahan oleh resepsionis menghasilkan output sebuah laporan transaksi, data riwayat pengambilan obat, dan rekap data pegawai. Sistem ini memastikan setiap tahap transaksi tercatat dengan lengkap dan terstruktur. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alegoda Fikria dengan NPM 202431500398, dan dimana saya anggota kelompok 3 tugas besar sistem basis data. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah ketiga dari tugas besar kita, yaitu relational model, yang dimana relational model itu adalah hasil transformasi dari entity relationship diagram yang telah kita buat sebelumnya. Perlu kita ketahui sebelumnya, relational model ini adalah representasi dari database yang kita buat,
di mana entitas-entitas dari IRD itu diubah menjadi tabel dan juga kayak relasi-relasinya dihubungkan menggunakan konsep primary key dan foreign key. Yang pertama itu ada namanya tabel pelanggan. Tabel pelanggan ini berfungsi untuk menyimpan data pelanggan yang berkunjung ke apotek kita. Nah, di kolom pertama di situ ada ID pelanggan yang berfungsi sebagai primary key-nya. Itu tuh untuk memastikan bahwa pelanggan itu memiliki identitas yang unik. Nah, terus ada atribut-atribut lainnya seperti nama pelanggan, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, dan juga nomor telepon. Yang kedua ada tabel order, di mana tabel ini itu untuk mencatat pesanan yang dibuat oleh pelanggan. Nah, di sini primary key-nya itu ada ID pesanan dan foreign key-nya itu ada dua. Yang pertama ID pelanggan, di mana dia merujuk ke tabel pelanggan, dan juga ada ID kasir yang nantinya merujuk ke tabel kasir. Yang ketiga ada tabel kasir. Tabel kasir gunanya untuk mencatat data petugas kasir yang menangani transaksi. Di sini primary key-nya itu ada ID kasir. Lalu selanjutnya itu ada tabel farmasi, yang dimana tabel farmasi ini menyimpan data petugas farmasi yang menyiapkan obatnya. Terus primary key-nya itu ada ID farmasinya, sama foreign key-nya itu ada ID ordernya. Lalu yang terakhir itu ada tabel resepsionis, di mana tabel ini itu menangani tahap akhir dari penyerahan obat ke pelanggan. Nah, primary key-nya dia ada di ID resepsionis, terus foreign key-nya tuh sama seperti farmasi tadi, dia FK-nya ada di ID order yang merujuk ke tabel order untuk melacak obat dari pesanan mana yang diserahkan ke pelanggan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai relational model di sistem apotek kami. Yang bisa kita simpulkan kayak pada intinya tahap ini tuh sangat penting supaya semua data kita tuh terstruktur dan terhubung dengan primary key dan juga foreign key. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loris Alfiansyah dari kelompok 4 dengan NPM 2024-31500-405. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara pembuatan database dan tabel di aplikasi Sampipi. Yang pertama kalian buka dulu aplikasinya, lalu aktifkan Paste dan MySQL-nya dan pastiin berjalan dengan lancar dan tidak adanya error. Nah, kalau udah, kalian langsung aja pergi ke cell yang ada di pojok kanan atas. Terus kalau udah ada tampilan tersebut, langsung aja kita ketik MySQL spasi strip U spasi lagi terus root. Nah, lalu di enter. Nah, jika udah ada tampilan seperti ini, kalian langsung aja buat database-nya. Langsung aja create database. Nah, saya kan akan membuat apotek ya, database apotek, berarti create database apotek, lalu titik koma, lalu di enter. Nah, jika udah, kita pakai dulu nih database-nya. Jangan lupa kita use dulu, use apotek, lalu titik koma. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita pembuatan tabel. Pembuatan tabel di sini cukup mudah ya teman-teman. Kita langsung aja create table. Nah, kita mau buat tabel apa nih? Kalau di sini saya akan membuat tabel pelanggan. Jadi create table pelanggan, lalu buka kurung. Nah, buka kurung ini fungsinya buat ngisi data-data dari si tabel pelanggan tersebut. Kita mau ngisi apa aja. Nah, di sini saya akan ngisi ID pelanggan terlebih dahulu, ID_pelanggan. Lalu jangan lupa tipe datanya. Tipe data dari ID pelanggan ini apa? Kalau saya masukin tipe datanya INT karena ID kebanyakan angka. Jadi pakai INT. Terus masukin jumlah maksimal karakter yang pengen kita buat. Di sini saya contohin aja 9. Nah, berarti kalau jumlahnya 9, kita nggak boleh lebih dari 9. Nah, kalau lebih dari 9 nanti bakal terjadinya error waktu masukin datanya. Terus jangan lupa
si ID pelanggan ini kan PK ya, primary key. Nah, berarti kita langsung aja di sini primary key. Nah, terus di belakang primary key ini ada auto increment. Nah, auto increment ini apa? Auto increment ini dia kayak otomatis gitu nantinya. Kayak kalau kita nggak ngisi data, itu nanti bakal otomatis terisi sendiri karena dia auto increment. Nah, auto increment itu otomatis ya teman-teman buat ngisi datanya. Nah, terus data selanjutnya yaitu jangan lupa di koma dulu. Terus data selanjutnya kita mau masukin nama pelanggan. Nah, si nama pelanggan ini itu pakai varchar. Kenapa varchar? Karena kalau varchar itu dia bersifat teks. Jadi bisa ada hurufnya, bisa ada angkanya. Nggak kayak INT. Kalau INT tuh dia cuma angka doang. Nah, terus masukin jumlah maksimalnya. Saya contohin aja ada 50. Terus di belakangnya itu ada not null. Nah, not null ini wajib diisi ya teman-teman. Kayak wajib diisi. Kalau kosong dia bakal error. Terus jangan lupa di koma. Terus masukin data berikutnya yaitu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini pakai varchar juga sama kayak yang di atas. Tinggal ikutin aja. Terus masukin jumlah maksimal karakternya. Terus not null juga. Nah, terus yang bawahnya lagi ada tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini nggak pakai varchar, nggak pakai INT, tapi dia pakai date. Nah, kenapa date? Karena kalau date itu dia tanggal yang seperti saya contohkan aja tanggal 12, terus strip bulan 12, terus strip lagi, terus 2024. Nah, seperti itu. Jadi dia khusus untuk tanggal aja. Jadi kita udah ngenalin tipe data, ada INT, ada tipe data varchar, terus ada tipe data si date ini. Nah, terus data selanjutnya yaitu ada nomor telepon. Umur dulu, umur sama juga pakai varchar, terus masukin jumlah maksimalnya, terus not null juga. Terus yang terakhir ada nomor telepon nih. Nomor telepon kita masukin varchar aja, terus jumlah maksimalnya, jumlah maksimal karakternya, terus not null dan unique. Nah, kenapa unique? Karena kalau unique itu nanti dia bakal ngedeteksi kalau nggak boleh ada data yang sama. Jadi simpelnya si unique ini ngasih tahu kalau ada data yang sama itu dia nggak bisa. Karena nomor telepon kan cuma satu ya, nggak pasti beda-beda ya kalau nomor telepon. Nah, seperti itu kalau mau ngasih datanya nggak sama atau dibeda-bedain datanya. Nah, terus kita tutup kurung, jangan lupa kalau udah ngisi data-datanya, terus titik koma, terus di enter. Nah, di pembuatan tabel berikutnya, tabel kasir itu sama aja teman-teman, tapi yang ngebuat beda di sini itu sih ada foreign key-nya atau FK. Nah, cara pembuatan FK yaitu kita masukin dulu data pertamanya. Data pertama dari si tabel kasir ini ya ID kasir, terus kita jadiin PK, terus auto increment. Nah, di bawah ID kasir ini kita masukin data yang pengen kita jadiin FK. Nah, FK dari si si tabel kasir ini itu kan ID pelanggan. Nah, berarti kita masukin data ID pelanggan di tabel kasir, ID pelanggan sama tipe datanya aja, INT. Terus koma, terus kita langsung ngisi data-data dari si tabel kasir ini tuh ada apa aja. Nah, terus kalau udah, nanti di paling bawah kita masukin kode atau kita ketik foreign key, lalu buka kurung, ID underscore pelanggan, terus tutup kurung. Nah, terus referensinya dari mana? Referensinya dari si tabel pelanggan tadi yang udah kita buat. Nah, terus references pelanggan, ID terus buka kurung, ID pelanggan, terus tutup kurung lagi, terus di titik koma lalu di enter. Nah, mungkin kayak gitu ya cara pembuatan dari FK-nya. Cara pembuatannya seperti yang udah saya jelaskan tadi. Terus mungkin juga itu cara pembuatan dari tabel yang udah saya jelasin. Ya, kurang lebihnya seperti itu, nggak beda jauh cara pembuatan tabel-tabel berikutnya. Tinggal kita nyesuaiin aja datanya tuh apa aja, terus tipe datanya tuh apa aja.
Terus keterangannya juga jangan lupa, apakah dia unik, apakah dia PK. Terus tipe datanya juga, apakah dia INT, apakah dia varchar, apakah dia det. Nah seperti itu. Nah cara kita ngeliat atau list tabel-tabel yang udah kita buat tuh gimana? Caranya kita langsung aja di bawah ini show tables. Nah terus titik koma, lalu kita enter. Nah nanti bakal muncul tuh list-list yang udah kita buat, list-list table yang udah kita buat tuh muncul tuh. Nah terus kalau udah, gimana sih caranya nampilin struktur tabel yang udah kita buat tadi? Nah cara nampilinnya kita langsung aja DSC dash, kita mau nampilin tabel apa. Nah di sini saya akan nampilin tabel pelanggan, berarti dash pelanggan terus titik koma. Nah terus muncul tuh strukturnya. Nah kan lalu kalau ingin kalau ingin nampilin struktur tabel lainnya, sama aja, tinggal kita ubah aja nama tabelnya, apakah dia kasir, apakah pelanggan, apakah yang lainnya. Nah itu seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian ya pembahasan tentang cara pembuatan database dan tabel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nifal Amin dengan NPM 2024 31500 397. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mengisi sebuah tabel yang telah dibuat sebelumnya dengan data yang akan kita isi ke dalam tabel tersebut. Nah, sebelum kita mengisi tabel tersebut, kita harus mengetahui bagaimana struktur dari tabel tersebut. Di sini saya akan mencontohkan dengan mengisi tabel pelanggan. Untuk mengetahui struktur tabel pelanggan, kita bisa menggunakan perintah dash. Di sini saya akan panggil dengan dash pelanggan, lalu akan muncul strukturnya. Struktur dari tabel pelanggan ini terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, tempat tanggal, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, terus ada umur, lalu ada nomor telepon. Nah, setelah kita mengetahui strukturnya, kita bisa mengisi tabel tersebut dengan perintah insert into nama tabel. Di sini tabelnya adalah pelanggan, jadi insert into pelanggan values. Lalu kita buka kurung. Setelah itu kita isi sesuai struktur yang telah kita ketahui sebelumnya. Di sini dimana pertama itu kita memasukkan ID pelanggan. Nah di sini sebenarnya ID pelanggannya itu statusnya adalah auto encouragement, yaitu bisa diisi atau bisa mengisi otomatis gitu. Tapi di sini saya mengisi manual karena agar lebih rapi. Di sini saya mengisi dengan kode 397. Lalu jangan lupa di setiap data yang kita masukkan itu dikasih tanda petik atas untuk memberitahu kalau itu data yang pertama, lalu koma. Data kedua yaitu nama, yaitu nama saya sendiri Miftah, lalu koma lagi, jenis kelamin yaitu L laki-laki, lalu koma lagi, ada tempat tanggal lahir. Di sini format itu kan datanya adalah date, jadi diisinya itu dari tahun, bulan, baru, tanggal. Jadi di sini saya isi 2025 08 29. Lalu setelah itu kita mengisi umur 20 tahun. Setelah itu kita berikan nomor telepon. Nah, nomor telepon ini adalah formatnya unik ya, jadi dia nggak bisa datanya itu double. Kalau dia double dia bakal error gitu. Nah setelah itu tutup kurung terus koma. Setelah itu kita bisa isi datanya sesuai berapa data yang ingin kita isi. Di sini saya contohkan itu ada 5, jadi saya bikin 5 data yang saya ingin masukkan. Di data terakhir kita kasih setelah kurung itu titik koma lalu enter. Nah setelah itu data itu bakal masuk ke dalam tabel tersebut. Cara ngecek datanya udah masuk itu kita bisa melihat dengan perintah select bintang atau select nama apa yang mau dipanggil, atau nama pelanggan, ID pelanggan. Tapi kita pakai bintang karena kita mau panggil semua yang ada di dalam tabel tersebut. Nah, jadi select bintang from tabel pelanggan.
titik koma, enter. Nah, di sini akan muncul data-data yang telah kita masukkan. Nah, di sebelumnya itu kita kan ada di permasalahan itu ada untuk membuat orderan. Nah, di sini saya akan memanggil data untuk sebuah orderan gitu. Jadi di sini saya akan menggunakan perintah join. Nah, join ini tuh buat manggil data dari beberapa tabel. Yang penting di situ terhubung ada FK dan PK-nya ya. Di sini saya pakai ya, inner join. Kenapa inner join? Karena inner join ini digunakan ketika datanya itu bisa beririsan. Nah, di sini perintahnya sama pakai select, tapi bedanya di sini kita panggil dengan format nama tabelnya lalu file-nya. Nah, di sini karena kita mau manggil nama pelanggan, jadi pelanggan titik nama pelanggan terus koma pelanggan titik umur terus koma lagi pelanggan titik nomor telepon. Nah, itu buat manggil data dari pelanggannya. Habis itu kita tinggal kasih dari tabel orders, yaitu orders titik nama obat. Habis itu setelah itu kita from. Nah, di from ini kita manggil itu dari tabel pelanggan, terus inner join atau data yang beririsan dengan tabel orders pelanggan, inner join orders. Setelah itu on ini kayak perintah buat where ya, sama kayak where. Nah, on ini habis on itu data apa yang beririsan nih yang bisa nyambung dari PK DAK-nya. Nah, dari dilihat itu kan yang nyambung itu ID pelanggan yang ada di tabel pelanggan, terus ID pelanggan yang ada di tabel orders. Jadi kita sambunginnya dengan pelanggan titik ID pelanggan sama dengan orders titik ID orders, terus titik koma, enter. Nah, dia bakal nampilin nama pelanggan, umur, nomor telepon, sama nama obatnya. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Kalau kurang jelas mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.